Sore ini aku mau apa ya? Philip dan Glegek sakit sih. Aku jadi tidak punya teman. Pak Tobi memang keterlaluan. Masa sakit sedikit saja Philip dan Glegek tidak boleh main di luar. Aneh. Wah, merpati pos. Kamu bawa surat dari siapa? Wah, dari Yakui. Aku ingat sekarang. Kamu pasti si Pipip kan? Merpati pos punya Yakui. Iya kan? Aku baca surat Yakui dulu ya Pipip. Oke. Aku ingin sekali berlibur ke istana negeri dongeng. Tapi ayahku sedang sibuk membuat perahu baru. Tidak bisa mengantar aku. Kata ayahku, kalau ada yang menemani aku ke istana, aku boleh saja berlibur ke sana. Tapi sayangnya, semua anggota keluargaku sepertinya sedang sibuk. Wah, kasihan sekali kamu Yakui. Yakui kenapa, Ki? Nirmala, aku dapat surat dari Yakui. Kasihan dia. Yakui ingin liburan ke istana negeri dongeng, tapi ayahnya sedang sibuk, tidak bisa mengantar ke sini. Aku ada ide, Ki. Ide bagaimana Nirmala? Aku akan coba bicara pada Ratu Bidadari. Siapa tahu Ratu Bidadari mau minjamkan kuda sembrani untuk menjemput Yakui. Wah, Nirmala, itu ide yang hebat. Pipip, kamu ikut ke istana dulu ya. Malah, kamu tadi hanya lewat atau mau ke rumah aku? Aku memang mau mengajakmu ke istana, Ki. Soalnya Pak Dobleh mau bikin martabak coklat dan keju. Asik. Oh iya Nirmala, kenalkan, ini Pipip. Hai Pipip. Boleh. Tentu saja kuda sembrani boleh dipakai untuk menjemput Yakui. Nah, Oki, sekarang cepatlah tulis balasan surat untuk Yakui. Suruh Yakui bersiap-siap untuk dijemput kuda sembrani besok pagi. Suratnya biar dibawa Pipip sekarang, supaya Pipip bisa tiba di perkemahan Yakui malam nanti. Ratu, terima kasih. Terima kasih Ratu, terima kasih. Yakui pasti senang. Sekarang aku permisi ya. Aku akan menulis surat dulu buat Yakui. Silahkan, Oki. Ayo Pipip. Tolong bawa suratku ya Pipip. Jangan nyasar ya. Dadah. Oh iya Nirmala, besok kamu tolong belikan manik-manik permata ya di toko Pak Kurcaci Mustika. Lalu kamu tolong bantu Dayang Bulbun dan Kupai untuk menjahit manik-manik di gaun pestaku. Wah, Ratu akan menghadiri pesta. Iya, pesta yang akan dihadiri ratu-ratu dari berbagai negeri. Kalau begitu, besok pagi-pagi sekali saya akan pergi ke toko Pak Kurcaci Mustika. Terima kasih Nirmala. Waduh, ini martabak apa lagi Pak Dobleh? Selai kacang dan mentega. Asyik. Martabaknya enak sekali Pak Dobleh. Oki, kamu kan memang selalu bilang enak. Semuanya enak di mulut kamu. Pak Dobleh, bikin aku malu saja. Ayo sembrani, lari lebih cepat lagi. Supaya kakimu kuat, kamu harus rajin berlari ya. Jangan terbang melulu. Awas, ada batang pohon tumbang di depan. Loncat. Kamu memang hebat sembrani. Pipip juga bilang kamu hebat sembrani. Wow, pelan-pelan Pipip. Wah, bunyi kaki kuda.
Siapa yang berkuda di hutan pagi-pagi begini? Ayo Sembrani, lebih cepat lagi. Aku sudah tidak sabar ingin ketemu Oki. Oki? Jadi, anak dengan bulu di kepala itu temannya si Oki. Kurcaci hijau yang menyebalkan itu. Hah? Aku punya ide cemerlang. Sembrani, kamu kenapa? Astaga, ada ular kobra. Sembrani, tenang ya, tenang. Kita putar arah pelan-pelan. Ah! Kuda Sembrani yang payah. Sama bonggol pohon saja ketakutan. Wok, wok, wok. Wok, wok, wok. Kuda Sembrani memang keterlaluan ya. Sampai kamu pingsan begini. Jadi kamu temannya Oki ya? Kalau Oki tahu kamu di sini, dia pasti datang. Hei, merpati cerewet. Nanti kamu pasti berguna untukku. Felip dan Glegek, kenapa tidak boleh main di istana dulu sih Pak Tobi? Pak Tobi kenapa jadi pelit? Ratu Bidadari saja tidak pelit. Oki, Pak Tobi bukannya pelit. Felip dan Glegek itu kan sedang sakit. Mereka belum boleh main keluar rumah dulu. Mereka bukan cuma tidak boleh main di sini. Main di lapangan, main di hutan, main dimanapun. Tidak boleh. Pokoknya harus istirahat. Tapi mereka kan tidak sakit parah Pak Tobi. Cuma bintik-bintik kecil di pipi dan di tangan. Kata Felip, dia masih kuat main bola. Dan dia juga bosan tidur di rumah. Oki, mereka itu sakit cacar air. Dan penyakit itu menular. Bintik-bintik merah berisi air itu muncul di seluruh tubuhnya. Bukan pipi dan tangan saja. Badan juga terasa hangat. Selera makan hilang. Memangnya kamu mau tertular cacar air? Ih, tidak mau Pak Tobi. Aku tidak tahu kalau cacar air itu menular. Makanya jangan menuduh Pak Tobi pelit dong. Maaf Pak Tobi. Jangan marah dong. Nanti aku ambilkan donat deh buat Pak Tobi. Boleh. Tapi donatnya minta dulu Pak Doble ya. Jangan kamu ambil diam-diam. Pak Tobi tahu aja. Tadinya aku memang mau ambil diam-diam. Oki. Tidak boleh begitu. Pipip, aku ada di mana ini? Astaga, Pipip, aku kenapa terikat begini? Siapa yang ikat aku? Sembrani mana ya, Pip? Aku terjatuh dan pingsan. Astaga, si Sembrani pasti lari ketakutan. Kasihan dia. Pipip, kamu tolong cari Sembrani ya. Dia pasti bingung di hutan ini. Tunggu dulu, Bib. Sebaiknya pertama-tama kamu cari Oki dulu di Istana Negeri Dongeng. Bawalah kalungku ini. Berikan pada Oki ya. Semoga Oki bisa segera ke sini dan membebaskan aku. Aduh, aku takut juga.
Siapa sebetulnya yang mengikat aku di sini? Donat Pak Dobleh memang enak. Aku tidak punya teman bermain. Tapi ada donat enak. Hatiku jadi lumayan terhibur. Pak Dobleh memang baik. Tadi aku cuma mau minta 1 buat Pak Tobi. Malah ditambah 2 buat aku. Oki memang kurcaci kesayangan Pak Dobleh. Oh. Apa itu? Loh, ini kan kalung Yakui. Pipip, kamu datang ke Yakui ya? Pipip, kenapa kalung Yakui ada padamu? Gimana Yakui? Astaga, jangan-jangan Yakui dalam bahaya. Pipip, cepat tunjukkan jalan. Yakui di mana sekarang? Oke, Pai. Ups, hati-hati. Aduh, jangan sampai jatuh. Kamu kan tidak ikut mengangkat, Bun. Terima kasih ya, Pak Pengawal. Sama-sama Dayang Kupai. Untung juga ya, Ratu mengizinkan kita menjahit di taman ini. Di sini lebih enak suasananya daripada di ruang menjahit. Pai, ayo kita mulai menjahit manik-manik permata. Sabar, Bun. Mau mulai bagaimana? Nirmala kan belum datang. Mungkin sebentar lagi. Manik-manik permatanya kan Nirmala yang beli di tempat Pak Kurcaci Mustika. Oh iya, aku lupa. Deyang Bulbul, Deyang Kupai, aku sudah sampai. Nirmala, asik. Mana manik-manik permatanya? Aku tidak sabar ingin lihat. Hup, terima kasih Deyang Bulbul. Sama-sama Nirmala. Ups. Cantik-cantiknya. Kata Pak Kurcaci Mustika, ini manik-manik permata terindah yang dia miliki di tokonya. Kalau kita jahit di gaun pesta Ratu Bidadari ini, gaun ratu pasti akan berkilau indah. Kalau begitu, ayo kita segera jahit manik-manik permata ini. Hah? Bunyi apa ya itu? Bunyi perutku. Aku lapar. Kalau begitu, kita sarapan saja dulu. Aku juga sudah mulai lapar. Bulbun. Bukan salahku, Pai. Perutku bunyi sendiri. Pipip, masih jauh ya? Sepertinya Yakui sudah dekat. Pipip sudah mau mendarat. Pipip, syukurlah kamu sudah datang. Kamu berhasil membawa Oki. Oki datang tidak, Pipip? Oki! Yakui, siapa yang mengikatmu di sini? Aku juga tidak tahu, Ki. Cepat, tolong lepaskan aku. Sabar. Aduh, ikatannya kuat sekali, Yakui. Aku harus mencari pisau. Ada pisau kecil di sepatuku. Biasa aku pakai untuk mengukir kayu. Kenapa bisa?
anak kecil tidak boleh mainan pisau. Pipiot! Pipiot! Astaga! Itu penyihir jelek yang pernah kamu ceritakan ke aku kan, Ki? Iya. Apa kalian bilang? Penyihir jelek? Tidak kok, tidak. Kami tidak bilang kamu jelek. Kamu itu jahat. Makanya jelek. Bleh, bleh. Awas kamu, Oki. Oki, hati-hati kalau bicara. Oki. Lepaskan aku. Lepaskan. Lagi, Istana Negeri Dongeng akan melupakan kamu, Ki. Karena akan ada Oki baru di sana. Apa maksud kamu, Pipiot? Au. Nanti lihat saja hasil karyaku. Kali ini aku pasti berhasil masuk ke istana Ratu Bidadari. Loh, kok Okinya ada 2? Keterlaluan. Dia pasti Oki palsu. Berani-beraninya kurcaci itu meniru wajahku. Pakai baju hijau lagi. Aku sudah tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Kamu pasti tidak tahu, Nirmala. Kurcaci ini memang keterlaluan. Enak saja meniru-niru aku. Sekarang tinggal memasukkan benda terakhir. Benda penting untuk ramuan ini. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Oki Nirmala. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.